Kamu di sana lagi. Kan gini ada orang-orang nih. Orang-orang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum min adzabin nar. Sidang kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Marilah kita mengawali kajian di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menambahkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Panutan kita, suri tauladan kita, manusia yang terbaik yang Allah utus di atas muka bumi ini untuk menunjukkan kepada kita semua jalan kebenaran dan memperingatkan kita dari jalan kebatilan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti di pengumuman yang telah diedarkan bahwa insya Allah kita akan sama-sama mempelajari tentang zikir pagi dan petang. Kita tahu bahwasanya zikir ini adalah amalan yang sangat agung. Dan pada khutbah Jumat tadi kita juga telah menyampaikan beberapa poin tentang keutamaan zikir. Bahwa dengan zikir Allah akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Dengan berzikir Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal-amal soleh. Dengan zikir seorang akan menjadi pemenang di dalam perlombaan, di dalam kita mengejar akhirat. Seorang akan menang jika dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keutamaan-keutamaan yang lain. Maka zikir adalah ibadah yang begitu agung yang kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ini, tidak diberikan pada ibadah-ibadah yang lain. Karena dengan zikir atau seorang itu untuk melaksanakan zikir, dia tidak perlu untuk mengeluarkan uang. Berzikir dia tidak perlu mengeluarkan tenaga yang begitu banyak. Dan dia bisa dilakukan kapanpun, dimanapun.
dalam kondisi kita berdiri, dalam kondisi kita duduk, dalam kondisi kita berbaring, kita senantiasa bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara zikir-zikir itu Bapak Ibu adalah zikir pagi dan zikir petang. Dan insya Allah di antara kita sudah banyak yang mengamalkannya. Namun tidak sedikit orang-orang yang kurang memahami apa makna dari kalimat-kalimat yang dia baca setiap pagi dan petang itu. Jadi tidak sedikit dari kaum muslimin, mereka kurang di dalam memahami apa makna-makna yang terkandung di dalam kalimat-kalimat zikir pagi dan petang itu. Oleh karenanya, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas syarah daripada zikir pagi dan petang yang kita ambil penjelasannya dari kitab Syekh Majdi bin Abdul Wahab bin Ahmad. Beliau di antara salah satu yang mensyarah kitab Hisnul Muslim, dan terjemah dari buku ini sudah pernah kita bagikan ke jamaah ya. Tadi saya foto, saya kirim di grup, itu terjemah dari Hisnul Muslim yang merupakan karya dari Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki syarah atau penjelasan daripada zikir pagi dan petang, satu persatu nanti insya Allah akan kita bahas. Sebelumnya kita ingin membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan motivasi pendorong bagi kita untuk semangat mengamalkan zikir pagi dan petang. Di waktu pagi seorang membaca zikir-zikirnya, di waktu petang seorang membaca zikir-zikirnya. Apa keutamaannya? Apa kehebatannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, li an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Taala min salatil ghadah hatta tatlu asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Sekiranya aku itu duduk bersama suatu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh hingga terbit matahari, itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 keturunan atau 4 anak daripada Ismail. Nabiullah Ismail alaihissalam. Demikian juga zikir di waktu petang, kata Nabi apa? Wali an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri ila an taghruba asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan. Demikian juga kata Nabi, sekiranya aku itu duduk bersama suatu kaum berzikir dari waktu sholat asar atau setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4, yakni 4 orang budak. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Sampai-sampai Nabi lebih menyukai amalan itu daripada memerdekakan 4 putra Ismail. Gak sembarangan ya, putra Nabi. Jiwa-jiwa yang mahal. Kita tahu seorang anak itu ya dilihat dari orang tuanya. Anak seorang Nabi, Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka tentu ini adalah jiwa-jiwa yang mahal. Tapi memerdekakan 4 putra Ismail, kata Nabi SAW, tetaplah Nabi lebih menyukai zikir dari setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Menunjukkan bahwa amalan ini adalah amalan yang besar. Dan memerdekakan budak itu bukan sesuatu yang murah. Memerdekakan budak itu bukan sesuatu yang murah. Mahal. Apalagi kalau budaknya itu istimewa. Taib. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita semua. Dan mungkin kita kalau disuruh merdekakan budak 1 saja, mungkin kita nggak mampu. Ya, apalagi sampai 4 budak dimerdekakan. Maka ini butuh modal, butuh dana yang begitu besar. Tapi jenengan berzikir setelah sholat asar, membaca zikir petang, jenengan berzikir setelah sholat subuh, membaca zikir adgarus sobah, zikir pagi, maka insya Allah kita semua itu punya kemampuan.
Insya Allah kita semua punya kemampuan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki zikir yang pertama dan urutannya sesuai dengan apa yang ada di kitab Hisnul Muslim ya. Zikir yang pertama yang beliau bawakan yaitu ayatul kursi. Ayat kursi. Insya Allah semuanya sudah hafal. Kalaupun belum hafal, jangan khawatir Bapak Ibu, boleh jenengan zikirnya sambil membaca. Ya. Jadi kalau seorang kemudian ingin mengamalkan zikir pagi dan petang, kok qadarullah belum hafal, sembari dia menghafal satu persatu, boleh kemudian dia mengamalkannya sambil membaca. Apalagi di zaman sekarang itu kita diberikan kemudahan PDF. Dan tidak ada di antara kita yang tidak punya HP. Kecuali yang nggak punya. Insya Allah semuanya punya HP. Yang umur sekian tahun pun punya HP. Insya Allah mudah. Dan kita kirimkan juga tadi syarah atau terjemah dari syarah ini. Kita kirimkan juga. Bisa dibaca. Kalau nanti mau yang lebih ringkas, insya Allah bisa kita carikan yang tidak ada syarahnya. Untuk dibaca pagi dan sore di HP. Tapi insya Allah saya husnudzan semua sudah punya. Semua bisa cari. Apalagi sekarang website dari ustadz-ustadz kita banyak ya. Kita bisa cari zikir pagi dan petang. Sehingga kita bisa membaca dari website mereka. Bagi yang belum hafal. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara kita yang insya Allah nggak ada yang ketinggalan HP. Berangkat sholat subuh pun insya Allah dia bawa HP. Berangkat sholat asar insya Allah dia juga bawa HP. Sering orang ketinggalan HP di masjid, gak sampai 10 menit orangnya bakal datang. Cuman hari ini agak beda. Ada yang ketinggalan dari sholat Jumat tadi, tapi HP-nya masih di saya. Qadarullah sudah telepon 2 kali, ya kebetulan pas saya gak lihat HP-nya. Kasihan juga. Ya, semoga nanti pas beliau telepon, pas saya bisa mengangkat. Dari sholat Jumat tadi masih di kamar belakang. Nggak saya bawa ke sini takutnya mengganggu kajian kita. Semoga nanti orangnya pas telepon, pas menghubungi, pas saya bisa mengangkatnya. Biasanya kalau Ramadan gitu kan kadang-kadang orang ketinggalan sholat. Mungkin yang untuk sholat sudah dimatikan mic-nya Pak. Soalnya kayak kuncinya bisa di bawah. Iya, kayaknya suaranya ada ini ya. Iya, nging. Baik, tidak ada masalah, tapi kurang enak didengar. Mungkin agak naik. Kalau yang tinggi siapa mungkin bisa matikan nomor 1, 2, 3, 4. Tombolnya itu. Nah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dibuka di PDF yang kita bagikan. Cuman qadarullah ya, di PDF itu memang halamannya kurang tepat ya. Halamannya itu kurang pas. Ada yang muncul halamannya, ada yang tidak muncul. Makanya kalau ada yang membawa buku yang pernah kita bagikan itu lebih baik ya di halaman 72 kalau nggak salah tadi ya. Untuk yang membawa bukunya di halaman 72. Tapi yang membuka PDF itu di lembar yang ke-4. Taib, ayatul kursi. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat 255. Surat Al-Baqarah ayat 255. Dan ini keutamaannya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Kalau boleh kita baca dulu keutamaannya. Terdapat di dalam satu hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwa beliau itu dikisahkan pernah kana lahu jurnun min tamr. Beliau itu pernah punya di satu wadah penjemuran untuk jemur tamar, kurma. Fakana yankus. Nah, ketika itu dilihat kok kurmanya ini kelong, kurmanya ini berkurang. Faharasahu dzata lailah, maka beliau pun ingin menjaga, ingin ngecek di suatu malam, kenapa kok kurmaku berkurang? Fa'idha huwa bidabbatin shibhil ghulam al-muhtalim. Ternyata dia dapati ada
ya sosok seperti hewan atau sosok hewan yang mirip dengan anak remaja. Sosok hewan yang mirip dengan anak remaja. Fasallama alaihi, faradda alaihi salam. Maka Ubay bin Ka'ab pun menyampaikan salam, sosok itu juga jawab salam. Faqal, ma anta? Kamu ini apa? Jinniyun am insi? Am insiyun? Kamu ini jin atau manusia? Qala jinni. Maka dia menjawab, saya ini jin. Qala fanawilni yadak. Fanawalahu yadahu. Ya, coba julurkan kepadaku tanganmu. Ya. Berikan kepadaku tanganmu, kata Ubay bin Ka'ab. Dia pun memberikan tangannya. Dan ternyata tangannya apa? Seperti tangan atau seperti kakinya anjing. Ya, fa idza yadahu yadu kalbin. Seperti kaki anjing, ya disebut ini tangan anjing, ya mungkin bagian depan daripada kaki anjing. Wa sya'ruhu sya'ru kalb. Bulunya juga bulu anjing. Qala hadza khalqul jin. Apakah seperti ini wujud daripada ya jin itu? Ya, dia menjawab, jin ini menjawab, qad alimatil jinnu an ma fihim rajulan asyadda minni. Dia enggak jawab ya wujud jin apakah semua seperti itu, dia enggak jawab, tapi dia menjawab, semua jin telah tahu bahwa aku ini adalah yang paling kuat. Aku ini adalah yang paling kuat, tidak ada yang lebih kuat dariku. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kepada jin tersebut, "Fama jaa bik?" Apa yang membuatmu datang ke sini? Qala balaghana annaka tuhibbus shadaqah. Telah sampai kepada kami berita bahwa kamu ini orang yang suka bersedekah. Faji'na nusibu min ta'amik. Maka aku datang ingin mengambil sebagian daripada makananmu. Qala fama yunjina minkum. Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian? Apa, ya dengan amalan apa sehingga kami bisa terselamatkan dari kalian? Qala hadhil ayatul lati fi suratil Baqarah. Dengan membaca salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Yaitu kemudian jin itu membacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya ayat kursi. Man qala hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Siapa yang membacanya di waktu sore, maka dia akan terjaga dari kami sampai waktu pagi. Nah, inilah keutamaan Bapak Ibu membaca ayat kursi di waktu petang, di waktu sore. Wa man qala hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Dan siapa yang membacanya di waktu pagi, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang waktu sore. Sehingga kalau bisa jangan sampai kita ketinggalan zikir pagi petang. Di antaranya adalah membaca ayatul kursi, ayat kursi. Pagi dan sore hari. Falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Ketika waktu pagi Ubay bin Ka'ab datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisahnya, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sadaqal khabith. Sadaqal khabith. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jin yang buruk itu telah jujur. Jadi meskipun dia buruk, tapi dalam hal ini dia jujur, artinya benar. Sehingga ini pembenaran dari Nabi SAW. Bahwa ya apa yang disampaikan jin itu adalah benar. Siapa yang membaca keutamaan ayat kursi dibaca di waktu pagi dan sore. Siapa yang membaca di waktu pagi dijaga oleh Allah sampai sore dari gangguan jin, dari gangguan syaitan. Dan siapa yang membaca di waktu sore hari ayatul kursi. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 255 dijaga oleh Allah sampai waktu pagi dan dibenarkan oleh Rasulullah. Ini yang perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu ya, dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan nanti jenengan pakai ayat atau kisah ini untuk membenarkan kejadian-kejadian yang jenengan alami. Saya mimpi ketemu jin, jinnya ngomong kepada saya gini-gini, kamu harus mengamalkan ini. Gak ada lagi ya pembenaran. Gak ada lagi yang bisa membenarkan atau menyalahkan. Jadi yang menjadi kunci adalah pembenaran dari Nabi SAW. Nabi membenarkan, ya ada takrir dari beliau, ada pembenaran dari beliau, maka berarti benar. Tapi kalau zaman sekarang,
jenengan ketemu jin, bisa jadi manusia ketemu jin. Kemudian dikasih tahu hal-hal tertentu, keutamaan mungkin suatu amalan, gak ada dalilnya dari Quran maupun hadis, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti karena wahyu telah terputus. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan membaca ayat kursi waktu pagi dan petang. Tentunya sedikit mengingatkan ada kesempatan-kesempatan yang lain, waktu-waktu yang lain yang kita juga disunahkan membaca ayatul kursi. Yang juga punya keutamaan yang tidak kalah hebatnya. Apa diantaranya? Sebelum tidur, membaca ayat kursi. Contoh yang lain juga? Setiap selesai sholat, membaca ayatul kursi. Yang mana kata Nabi SAW, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga, jazakumullah khair, kecuali kematian. Kemudian juga, tidak ada yang lain. Wah, tayyib. Mungkin ya kembali kepada keumuman bahwa membaca ayat kursi maka akan mengusir jin. Bisa juga, ya, kapanpun ya kita membaca ayatul kursi. Jadi bukan dengan ayat kursinya yang ditempelkan, tapi dengan kita membaca. Kadang-kadang orang, aku nempel ayat kursi di rumah, biar setan lari. Yang benar dibaca, sehingga setan akan lari dari rumah kita. Ya, bukan hanya ditempel. Bahkan para ulama menyebutkan, dikhawatirkan menempel ayat kursi itu akan menjadi sebab terhinakannya ayat-ayat Allah. Na'udzubillah, mungkin ya kena, mohon maaf ya, kalau di Indonesia ya kena kotoran cicak ya, mungkin ada gentengnya bocor, orang tukangnya manjat kemudian nginjek ayatnya dan seterusnya. Maka wallahu a'lam, yang lebih selamat menggantung-gantungkan ayat itu dihindari. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, akan tapi lebih baik dihindarkan. Tapi keutamaan ini adalah dengan kita membacanya. Ya, dengan kita membacanya. Baik, sekarang kita akan membaca makna-makna yang terkandung di dalam ayatul kursi ini. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memulai dengan firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, dimulai dengan kalimat tauhid. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Yang mana ini adalah inti ajaran seluruh para nabi dan rasul. Inti ajaran seluruh para nabi dan rasul, la ilaha illallah. Menyembah hanya kepada Allah. Meskipun mungkin syariatnya berbeda, tapi inti daripada dakwah para nabi dan rasul adalah apa? La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi kalau kita membaca ayatul kursi, kita renungkan, kita hadirkan makna ini di dalam hati kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Artinya sesembahan-sesembahan yang ada semuanya adalah batil. Sesembahan-sesembahan yang ada selain Allah semuanya adalah batil. Sesembahan yang batil. Yang hak, yang benar, yang patut disembah hanya satu-satunya, yaitu Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Di sebagian terjemah seperti itu. Kalau di sini ya diterjemahkan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dua-duanya benar. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya, sementara yang lain selain Allah butuh kepada Dia. Artinya Dia yang mengurus seluruh makhluknya dan Dia tidak butuh kepada siapapun. Itu Al-Qayyum. Ya. Al-Qaimu binafsihi, Al-Qayyumu li ghairihi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berdiri sendiri dan Dialah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Adapun Al-Hayyu artinya apa? Yang maha hidup. Yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna.
Kehidupan yang tidak diawali dengan kematian atau ketiadaan dan tidak akan disusul dengan kematian. Kehidupan yang sempurna, yang tidak ada cacatnya dari sisi manapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha memberi rizki, yang menghidupkan yang lain. Sementara dia Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada selainnya. Nah, jadi hadirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ayat kursi ini, ya hadirkan makna-makna ini di dalam ya hati kita. Jadi ketika kita membaca tadi Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Jadi kita mengingkari seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah dan menetapkan dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kata para ulama di situ ada dua rukunnya, an-nafyu wal itsbat. Kita tiadakan sesembahan-sesembahan itu, gak ada sama sekali sesembahan yang benar. Kemudian ditetapkan illallah, hanya satu-satunya yang berhak diibadahi yaitu Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Kemudian Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Hayyu, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, bahwasanya Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak akan disusul dengan kehancuran. Berbeda dengan manusia, dulu kita nggak ada, diciptakan oleh Allah, baru kita ada. Keberadaan kita pun akan disusul dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Wala ya'tariha naqsun. Kata Syekh Abdul Razak, kehidupan Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sempurna yang tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Nah, wa man kana hadza sya'nu fa huwal mustahiqqu li an yufrada bil ibadah. Sehingga kalau kita meyakini hal ini, kalau kita menetapkan hal ini, kalau kita memahami hal ini, maka kita menyadari berarti hanya Allah yang patut untuk disembah. Kembali kepada la ilaha illallah tadi. Karena kehidupannya yang sempurna, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Adapun selain Allah, apalagi na'udzubillah, patung, gak iso opo-opo disembah. Manusia dulu gak ada, kemudian dilahirkan, kemudian disembah. Gak ada yang patut untuk disembah. Malaikat gak patut disembah. Malaikat dulu gak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin, ya, terlebih lagi jin ya, penunggu ya, pohon, penunggu lautan, penunggu laut, penunggu sungai, tidak ada yang patut untuk disembah. Apalagi hewan. Ya, apalagi hewan, ngalap berkah dari, mohon maaf, kotoran hewan. Maka ini adalah kehinaan seorang manusia yang diberikan akal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat akal untuk berpikir, tapi bisa dijerumuskan oleh syaitan. Minta perlindungan kepada orang yang telah mati, minta perlindungan kepada jin, minta perlindungan kepada hewan. Ya, maka ini adalah kehinaan. Taib. Jadi al-hayyu alladzi ya la yamut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup yang tidak akan pernah ya mati. Taib. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Al-Qayyum sudah kita jelaskan jadi ya, qaimun binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Seandainya seluruh makhluk, seandainya seluruh manusia ini ya, dalam hadis disebutkan, seandainya seluruh manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya itu taat kepada Allah, itu tidak menambah sedikit pun di dalam kekuasaan Allah. Dan seandainya seluruh ya, manusia dari awal sampai akhir dan juga jin semuanya adalah orang yang jahat dengan kejahatan orang yang paling jahat, itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Justru makhluknya semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur ya seluruh urusan makhluknya, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, yang menyembuhkan penyakit, melindungi dari segala keburukan.
Allah Subhanahu wa taala. Taib. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Sinatun yakni apa? Ngantuk. Allah tersucikan dari sifat ngantuk. Wala naum. Demikian pula Allah tersucikan daripada tidur. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Ini adalah kekurangan. Ini adalah sifat naqs. Maka kita manusia punya kekurangan. Maka wajar saja kalau ada yang hadir pengajian ngantuk, itu wajar. Karena kita manusia. Ya kan? Kita manusia. Tidur juga wajar. Karena kita manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari kekurangan-kekurangan itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Karena dialah yang menegakkan langit dan bumi. Ya. Seandainya Allah lepaskan langit dan bumi sedetik saja, hancur. Dialah yang amsakas samawati wal ard. Dialah yang memegang. Dialah yang menegakkan. Dia yang menjaga langit-langit dan bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melepaskannya, tidak ada yang bisa menahannya. Maka kita kalau membaca ayat kursi ini, kita sadar betul bahwa ya kita bisa berjalan dengan tenang di atas muka bumi ini, nikmat dari Allah. Coba sebagian saudara kita itu yang diuji dengan gempa bumi. Sudah susah, berjalan sudah sempoyongan. Naik mobil juga nggak bisa tenang. Ya, rumah yang dibangun begitu istimewa, rumah yang dibangun dengan modal yang begitu besar, mungkin miliaran, mungkin triliunan, kena gempa bumi, hancur. Maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjaga langit dan bumi yang tersucikan dari sifat kekurangan tadi, di antaranya apa? Ngantuk dan tidur. Jadi kalau kita membaca ayat kursi ini dengan penuh penghayatan, maka seorang akan betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memang satu-satunya yang patut untuk disembah, satu-satunya yang patut untuk diibadahi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya miliknya lah. Dialah satu-satunya yang memiliki kerajaan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pagi hari membaca ini, berangkat kerja, kita tidak akan tawakal dan tidak akan bergantung kepada siapapun selain Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan seorang akan menjadi orang pemberani. Seorang akan menjadi orang yang kuat, tidak takut. Tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada siapapun. Karena milik Allah langit dan bumi. Meskipun di Belanda juga milik Allah. Ya. Langit dan bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah hanyalah mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu apa? Syafaat adalah memintakan kebaikan untuk orang lain. Syafaat. Ya. Syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Menjadi penengah, memintakan untuk orang lain, baik itu dalam meraih atau mendapat manfaat ataupun untuk menolak madarat. Nah, yang bisa memberi syafaat di sisi Allah hanya yang Allah izinkan. Makanya para ulama membahas ketika membahas tentang syafaat, syarat daripada syafaat itu salah satunya adalah izin dari Allah. Yang tidak diizinkan oleh Allah tidak akan bisa memberi syafaat. Makanya kita minta syafaat itu kepada Allah. Jadi bukan kemudian minta syafaat kepada Rasulullah, bukan minta syafaat kepada makhluk, tidak, minta syafaat kepada Allah. Ya, karena milik Allah lah syafaat. Ya, falillahi syafa'atu jami'ah. Milik Allah lah semua syafaat itu. Kenapa? Karena sekalipun seorang nabi kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak akan bisa memberi syafaat. Ya, kalau boleh kita tambahkan syarat syafaat yang lain, ada yang tahu? Izin dari Allah untuk yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang memberi maupun yang diberi. Jadi dua-duanya harus
diridhoi oleh Allah. Ada orang ingin memberikan syafaat kepada orang kafir nggak diridhoi oleh Allah. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat itu cuman siapa? Abu Thalib, paman Rasulullah. Itu pun tidak mengentaskan beliau dari neraka, hanya diringankan. Ya, jadi azabnya Abu Thalib itu diringankan, tapi nggak mentas dari neraka, nggak keluar dari neraka. Apa azabnya Abu Thalib? Yang dianggap ringan itu azabnya apa, Bapak Ibu? Iya, berdiri di sendalnya neraka, atau dia berada di ambang air itu apa paling atasnya? Permukaan neraka. Yang dengan itu kakinya yang berdiri di atas bara api neraka atau sendal neraka itu mendidihlah otaknya. Lah itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Bagaimana dengan yang lain? Wanaru darokat, dan neraka itu tingkat dalamnya bertingkat-tingkat, kedalamannya bertingkat-tingkat. Makanya Allah katakan terkait orang munafikun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Jadi sebagaimana surga itu darajat, surga itu ada derajatnya, ada tingkat-tingkatnya, maka neraka itu darokat. Kedalamannya juga bertingkat-tingkat. Nah, yang paling ringan azabnya Abu Thalib, tapi yang dikatakan ringan seperti itu, mendidih otaknya. Bara api neraka atau panasnya api neraka berapa puluh kali lipat dari api dunia? 70 kali lipat. Sementara kita di dunia, coba kalau kita taruh jari kita itu di api, ya kalau ibu-ibu lagi masak, nyoba-nyoba coba, panasnya yang 1/70 itu ya opos, ini 1/70 ini. Apakah kita kuat dalam hitungan detik? Sedetik aja mungkin kita sudah langsung tarik. 2 detik, 3 detik, ya jangan salahkan. Ya, baik. Jadi parah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat adalah sesuatu yang memang kita butuhkan. Jadi kalau kita membaca ayat kursi ini juga mengingatkan kita tentang perihal syafaat. Jadilah kita berusahalah kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah agar kita berhak mendapatkan syafaat. Karena 2 syarat syafaat tadi. Pertama, izin dari Allah. Yang kedua, ridho Allah untuk yang diberi syafaat. Kalau kita tidak termasuk orang yang diridhoi oleh Allah, maka kita tidak berhak mendapatkan syafaat. Taib. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ini berkaitan dengan ilmu Allah yang sempurna. Di antara sifat Allah adalah al-ilmu. Jadi kalau kita membaca ini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ingat dan renungkan kesempurnaan ilmu Allah. Yang mana dia mengetahui apa yang ada di belakang dan apa yang ada di depan. Maksudnya apa? Yakni Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Allah tahu semuanya. Dan juga Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya, di seluruh alam semesta ini. Tidaklah satu daun gugur dari pohonnya, tidaklah satu biji tumbuh, ya, kecuali Allah mengetahuinya. Baik itu biji yang ada di atas daratan maupun yang di tengah lautan, Allah mengetahui. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Para ulama mengatakan ketika membahas ilmu Allah itu, ya'lamu ma kana, Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi Allah tahu. Wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi, allau kana kaifa yakun, kalau terjadi seperti apa terjadinya Allah tahu. Faham maksudnya? Sesuatu yang tidak terjadi, kalau terjadi seperti apa Allah tahu. Di antara dalilnya apa? Di mana kita mengambil, ya, pemahaman ini bahwa Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi, kalau terjadi seperti apa terjadinya Allah tahu. Kesempurnaan ilmu Allah. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang dan akan terjadi. Allah tahu semuanya. Dan bahkan yang tidak terjadi, kalau terjadi seperti apa, Allah tahu. Kejadiannya bagaimana, Allah tahu. Di antara dalilnya apa?
Di antara dalilnya adalah ketika orang-orang yang dijebloskan ke dalam neraka minta dikembalikan ke dunia, mereka berjanji akan beramal soleh. Apa kata Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ucapan di bibir, hanya di mulut saja. Seumpama dikembalikan ke dunia, balik amal-amalnya buruk lagi. Allah tahu. Allah tahu kalau orang ini betul-betul dikembalikan ke dunia dan tidak akan dikembalikan ya. Sudah di neraka, ya. Sudah mati, ya nggak hidup lagi. Makanya di antara penyesalan terbesar adalah penyesalan setelah kematian. Penyesalan di dunia bisa diobati. Orang gagal sekali bisa mencoba lagi. Tapi penyesalan di akhirat tidak ada solusinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang merugi. Kerugian yang tidak ada pemulihnya. Nggak ada. Ya, nggak bisa. Nah, itu dalil bahwasanya itu dalil bahwasanya Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Kalau terjadi, seperti apa terjadinya Allah tahu. Di antara dalilnya tadi, ketika ahli neraka ingin dikembalikan ke dunia, mereka mengatakan apa? Kami mau beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanya ucapan di bibir saja. Seandainya dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali berbuat kekufuran lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca ayat kursi ini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ingat dan renungkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Dia maha sempurna, sempurna juga sifat-sifatnya. Di antaranya adalah al-ilmu, bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga kalau orang di pagi harinya membaca ayat kursi, di sore harinya membaca ayat kursi, diharapkan dia terus merasakan dan menghadirkan muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Sembunyi dimanapun Allah tahu. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Sedangkan manusia, sedangkan makhluk tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu makhluk terbatas. Apa yang mereka ketahui hanya apa-apa yang Allah kehendaki, yang Allah ajarkan kepada mereka. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi kalau Allah ilmunya meliputi segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang akan terjadi dimanapun, ya Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Adapun manusia ilmunya terbatas. Di sini saja kita ketutup tembok ini yang ketebalannya nggak sampai 1 meter, sudah nggak tahu apa yang terjadi di samping. Apa yang ibu-ibu lakukan di belakang hijab saya juga nggak tahu. Mungkin ada yang serius mencatat, mungkin ada yang ngalamun, mungkin ada yang nggak tahu. Yang di depan bapak saya juga nggak tahu apa yang ada di pikiran bapak-bapak yang hadir di sini. Mungkin ada hadir memikirkan sesuatu, saya nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Terbatas ilmu kita. Ya. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Ya. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki, melainkan apa yang Allah ajarkan, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk diketahui oleh hamba-hambanya, oleh makhluknya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ini juga luar biasa ya. Kalau membahas tentang kebesaran Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Dan jangan dibagaimanakan tentang kursi ini, karena kita tidak mengetahui hakikatnya seperti apa. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, ya, bahwa kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Ada yang menyebutkan tapi sekali lagi ini adalah membahas tentang sifat Allah. Membahas tentang sifat Allah itu adalah membahas sesuatu yang kita tidak pernah melihatnya, membahas sesuatu yang sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi nanti jangan dibayang-bayangkan, jangan disamakan dengan makhluk. Sebatas apa?
Allah mengkabarkan, maka kita imani. Sebatas Allah mengkabarkan, kita imani. Saya hilang ngantuknya. Hilang ngantuk saya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ya, kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Berkaitan dengan kursi, sebagian ulama salaf menafsirkan kursi ini maudhi'ul qadamain, tempat kedua kakinya Allah. Jangan dibayang-bayangkan, jangan disamakan dengan makhluk, kita cukup mengimani. Tentang hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas Allah sebutkan tentang masalah kursi. Taib. Berkaitan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, dibawakan satu hadis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala ketika menjelaskan tentang ayat kursi ini. Dibawakan satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah." Ini nanti hubungannya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin." Perumpamaan kursi itu dibandingkan langit-langit yang 7, seluruh langit yang 7 lapis ini, dibandingkan dengan kursinya Allah, itu hanya seperti satu cincin yang dilemparkan ke padang Sahara, ke padang pasir, ke tanah yang begitu luas. Ya, jenengan kalau pergi ke mungkin padang Sahara, atau mungkin ke padang pasir, kalau yang ada pernah ke Dubai mungkin. Ada yang pernah ke Dubai? Pernah ke padang pasir? Jenengan lemparkan satu cincin di situ. Itulah perumpamaan langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursinya Allah. Berarti kursi ini sangat-sangat besar. Berikutnya Nabi katakan, perbandingan arsy dengan kursi yang tadi seperti padang yang begitu luas, dibandingkan dengan arsy-Nya Allah juga seperti itu. Hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang yang begitu luas. Berarti arsy itu sangat besar. Langit yang 7 dibandingkan dengan kursi hanya seperti cincin dilemparkan di padang pasir. Kursi yang sebegitu besarnya dibanding arsy-Nya Allah juga seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Dan arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Zatnya maupun sifat-sifatnya, agung sifat-sifatnya. Nah, berarti di sini kita merenungkan ketika kita membaca ini Bapak Ibu ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Maka renungkanlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kita bagaimana merenungkan Allah adalah dengan kita merenungkan makhluk-makhluknya. Karena zat Allah kita tidak pernah melihatnya. Maka kita merenungkan kebesaran Allah di antaranya adalah dengan merenungkan makhluk-makhluk Allah. Kita ini kadang-kadang sudah sangat-sangat bangga ya, punya rumah yang besar. Ternyata rumah kita itu kalau kita naik pesawat udah nggak kelihatan. Bumi yang begitu besar ini dibandingkan planet-planet yang lain juga sangat kecil. Di tata surya saja bumi ini juga udah kecil. Padahal masih di bawah langit yang satu, langit pertama. Ternyata langit 7 lapis. 7 lapis langit dibandingkan kursinya Allah cuman seperti cincin dilebar di padang pasir. Di tanah yang begitu luas. Kursi yang begitu besar dibanding arsy juga seperti cincin dilebar. Maka betapa kita itu adalah makhluk yang sangat kecil, yang tidak pantas untuk kita sombong, yang tidak pantas untuk kita merasa diri kita hebat, merasa ujub dengan mungkin amal kita, merasa ujub dengan kekuatan bisnis kita, merasa ujub dengan kekayaan kita, merasa ujub dengan kekuatan badan kita. Siapa kita? Jadi kalau kita membaca ayat kursi, kita renungkan sampai begitu dalam, maka akan memberikan manfaat-manfaat yang besar di dalam kehidupan kita. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim.
dan tidaklah memberatkan Allah Subhanahu wa taala menjaga langit-langit dan bumi itu. Menjaga langit dan bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak ya, diberatkan dengan menjaga langit dan bumi ini. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, Maha besar, Maha perkasa. Dzul quwwatil matin, punya kekuatan yang betul-betul luar biasa, yang menjaga seluruh langit dan bumi yang begitu besar, dan alam semesta dan arsy yang begitu besar tadi, semuanya yang menjaga siapa? Allah. Maka seluruh makhluk butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dan Allah tidak diberatkan dengan itu semuanya. Artinya Allah Maha Kuat. Al-Qawi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Dan ini juga kembali kepada tadi ya, Al-Qayyum, yang mengurus seluruh makhluknya. Taib. Karena ini semua kembali kepada Allah, maka semua berkaitan ya. Ini kan membahas tentang sifat-sifat Allah, kesempurnaan Allah. Ya. Sehingga membaca ayat kursi ini betul-betul menegaskan kepada kita semua, dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Makanya ayat yang paling utama ini. Ini adalah ayat yang paling utama. A'dhamu ayatin, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Karena di sini terdapat burhan-burhan, ya, dalil-dalil yang menegaskan tentang uluhiyatullah. Uluhiyahnya Allah, bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa huwal aliyul azim, dan dia yang maha tinggi, ya, di atas seluruh makhluknya. Maka Allah di atas, dia yang paling tinggi. Dan tinggi zatnya, tinggi sifatnya. Zatnya tinggi, sifatnya pun tinggi. Sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Makanya sering kita berdoa, nas'aluka ya Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Kami memohon kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang mulia, sifat-sifatmu yang tinggi. Ya, jadi Al-Ali adalah yang maha tinggi. Tinggi zatnya dan juga tinggi sifatnya. Waalaikumsalam. Al-Azim yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung. Ini juga berkaitan tadi, kalau kita merenungkan tadi, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Allah maha agung. Lah kalau kita merenungkan kebesaran arsy saja, betapa besar arsy itu. Dibanding kursi, perbandingannya seperti itu. Dibandingkan langit dan bumi, tidak ada apa-apanya kita. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Dengan begitu, kita telah menyelesaikan satu zikir daripada zikir pagi dan petang, yaitu membaca ayat kursi. Maka kalau bisa, ketika kita membaca ayat kursi, Bapak Ibu, kita renungkan betul-betul, ya, kita hayati betul-betul maknanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, dan seterusnya. Itu kita hadirkan di dalam hati kita. Nah, salah satu tips yang mungkin sering kita sampaikan, karena kita ini banyak tidak tahu bahasa Arab, banyak di antara kita yang kurang dalam bahasa Arab, salah satu tipsnya agar bisa connect saat kita zikir antara apa yang ada di pikiran dan lisan kita, jenengan ulang-ulang beserta artinya. Ulang ayatnya, artinya ulang. Boleh satu potong-potong, ya, satu potong. Kalau kemudian belum bisa secara keseluruhan, satu potong. Allahu la ilaha illa huwa, itu artinya apa? Dibaca. Allahu la ilaha illa huwa, artinya adalah Allah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu apa? Yang maha hidup. Al-Qayyum, berdiri sendiri, yang mengurus seluruh makhluknya. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Jenengan ulang-ulang terus sampai jenengan temukan saat dimana membaca ayat kursi dengan lisan kita dan di dalam pikiran kita itu bisa memahami artinya. Dengan begitu baru lanjut nanti menghayati kandungan-kandungannya. Menghayati makna-makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz dari ayat kursi tersebut. Taib. Kita lanjutkan zikir yang kedua dari zikir pagi dan petang, yaitu membaca 3 surat di dalam Al-Quran, 3 surat terakhir di dalam Al-Quran,
yaitu surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Nah, untuk zikir yang kedua ini, 3 surat ini, saya akan skip pembahasan tentang makna-maknanya. Saya sarankan Bapak Ibu untuk bisa membaca tafsirnya di tafsir Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Karena insya Allah semua bisa mendownload Quran Tadabbur. Dan kita sudah mengkaji juga mungkin 2 kali atau lebih tentang 3 surat ini. Maka saya sarankan untuk 3 surat ini, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tipsnya sama tadi. Kalau ada yang belum bisa mengkoneksikan atau belum bisa menyandingkan antara pembacaan dan pemahaman ataupun memahami artinya, bisa diulang-ulang satu ayat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Terus jenengan ulangi. Kalau belum nyambung antara yang di sini dengan yang di lisan, terus jenengan ulangi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluknya, di mana dia dibutuhkan oleh seluruh makhluknya sementara makhluknya tidak butuh kepada dia. Ya, lam yalid wa lam yulad. Diulang, apa artinya? Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, satu pun enggak ada. Itu jenengan ulang-ulang. Lalu kemudian nanti jenengan baca tafsirnya. Mohon maaf kita skip karena insya Allah kita sudah beberapa kali menyampaikan tafsir daripada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mohon untuk diulang, dimurojaah lagi, mohon dibaca kembali. Nah, ini PR. Jadi bukan hanya saya saja yang belajar sebelum pengajian, Bapak Ibu juga harus belajar di luar pengajian. Insya Allah semua siap? Insya Allah semua berjanji untuk membacanya. Insya Allah nggak sampai setengah jam. Insya Allah nggak sampai setengah jam jenengan baca ya tafsir surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Keutamaannya apa Bapak Ibu? Membaca 3 surat itu di waktu pagi dan petang. Keutamaannya apa? Agar menjadi motivasi bagi kita. Diriwayatkan dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Keutamaan hadis ini adalah man qalaha 3 marratin hina yusbih wa yumsi kafathu min kulli syai'. Siapa saja yang mengucapkannya 3 kali di waktu pagi dan sore hari, jadi membacanya 3 kali ya Bapak Ibu. Jadi membaca 3 surat itu 3 kali. Maka siapa yang membacanya 3 kali, maka cukup baginya sebagai penjaga dari segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah akan menjaga kita. Dengan sebab kita membaca ayat-ayatnya tadi, Allah menjaga kita dari segala sesuatu yang bisa membahayakan kita, yang bisa mengganggu kita. Maka ini keutamaan yang besar. Ya. Kalau seorang dijamin dijaga oleh manusia yang punya kekuasaan, mungkin raja, mungkin polisi, kamu tak jamin keamananmu. Tidak apa-apa, wis pergi kemana-mana, kamu tak jamin. Kita kadang-kadang sudah merasa aman. Ya. Lalu bagaimana kalau yang menjamin kita adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Siapa yang membaca ayat atau surat-surat ini 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore, dan insya Allah semua sudah hafal. Kalau ayat kursi barangkali ada yang belum hafal, tapi boleh baca. Kalau 3 surat ini insya Allah semuanya hafal, karena kita sering sholatnya pakai kul ini. Insya Allah semua hafal. Ya, kalau membaca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, kafathu min kulli syai', dicukupi dari segala sesuatu, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi nanti untuk tafsir dari 3 surat ini mohon dibaca dari diantaranya dari Quran Tadabbur ya. Insyaallah jenengan bisa membaca dari sana. Sudah mau habis waktunya. Subhanallah. Taib. Karena waktunya sudah mau habis, tidak mengapa, alhamdulillah kita bisa mendapatkan satu ya pembahasan yaitu ayatul kursi, dan insya Allah besok kita lanjutkan zikir-zikir pagi yang
zikir pagi dan petang dan yang lainnya. Mohon untuk bisa datang tepat waktu, biar besok insya Allah kita bisa memulai tepat waktu. Dan mungkin di dalam kita menggali makna-maknanya kita akan tidak terlalu mendalam, ya, sehingga bisa kita harapannya kita bisa mengambil sebagian besar dari zikir pagi dan petang ini. Sehingga ketika kita nanti membaca zikir pagi dan petang ini bisa kita hayati. Dan juga Bapak Ibu bisa membaca di rumah, karena kita sudah membagikan PDF-nya, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu juga bisa membacanya di rumah, sehingga ketika nanti kita sama-sama belajar akan lebih mudah untuk kita terima. Karena beda, orang yang sudah buka pintu dengan yang pintunya masih tertutup, kira-kira yang lebih mudah masuk yang mana? Yang sudah terbuka pintunya. Kalau pintunya masih tutup, apalagi masih terkunci, orang ketok-ketok, jenengan masih di belakang di kamar mandi, lama buka pintu untuk tamu. Tapi kalau pintunya udah dibuka, jenengan sudah nunggu di ruang tamu, langsung silakan masuk, Pak. Demikian pula dengan ilmu. Maka kami harapkan di rumah juga sudah dibaca. Dan insya Allah kita akan lanjutkan besok. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga duduknya kita di majelis ini dituliskan pahala dan dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi bekal untuk kita kembali kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.